Haleluya, saudara, berapa banyak saudara diberkati firman Tuhan dalam seri khotbah ini? Nehemia. Ya, Nehemia. Setelah kita mengalami seri-seri khotbah sebelumnya, Nehemia berbicara tentang sesuatu yang nyata, membangun sesuatu. Ya, Nehemia, kitab Nehemia adalah membangun tembok memang. Ya Pak, Nehemia kok cuma bangun tembok? Saya sudah sering tembok pagar rumah saya bangun, tembok pagar kelurahan saya bangun. Ya, tapi di balik situ sebagai umat Tuhan, firman Tuhan, ada tembok-tembok rohani yang sedang dibangun. Ya, kalau saudara membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang kasat mata gitu ya. Tetapi di balik situ ada nilai-nilai rohani di sana. Ya, kita belajar bahwa tidak hanya Nehemia membangun tembok, benar-benar tembok saudara, dan selesai. Tetapi dia di balik itu ada pernyataan rohani, karena dia melihat bahwa bangsa Israel, kehidupan rohaninya tidak benar. Mereka ada kesulitan besar seperti kita bahas minggu lalu. Ada kemaluan yang luar biasa, dicela, dihina orang. Karena mereka tidak bisa menyembah Tuhan mereka secara baik dan tenang. Makanya Nehemia diberikan tugas oleh Tuhan membangun kembali tembok di kota Yerusalem. Saudara, hari-hari ini karena COVID 3 tahun, mungkin ada tembok-tembok kehidupan kita yang runtuh. Tembok-tembok kehidupan kita yang harus kita betulkan. Enggak ada Pak, saya sudah biasa. Ya, begitulah. Masalahnya begini, selama 3 tahun kadang-kadang kita sudah merasa biasa. Ya kan? Bagi kita sudah normal. Sudah menjadi norma, sudah biasa. Padahal ada kehidupan kita yang hancur. Ada kehidupan kita yang mungkin sudah 3 tahun ini sudah terbengkalai, harapan kita gagal, rencana kita gagal, dan kita sudah menganggap biasa. Tidak saudara, itu harus kita bangun. Amin. Kita tidak kembali lagi ke norma sebelum COVID, tetapi kita harus kembali kepada Tuhan. Itu langkah yang harus kita lakukan. Untuk membangun kembali apapun pengaruh dari COVID. Kerusakan rumah tangga, kerusakan hubungan bapak dan anak, ibu dan anak, suami dan istri, keluarga, harus dibangun kembali saudara. Tidak bisa kembali ke norma sebelum COVID. Harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan membangun. Itulah pelajaran dari kitab Nehemia. Segala sesuatu bisa hancur beratus tahun. Tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia bisa membangunnya kembali. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki. Karena dia datang kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Ya, kita tidak kembali ke norma pra-COVID. Kita kembali kepada Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok dalam kehidupan kita yang rusak, yang hancur, yang gagal. Ada amin? Kita belajar daripada Nehemia pada saat ini. Saudara, diperlukan pemimpin-pemimpin seperti Nehemia. Diperlukan saudara-saudara. Dimanapun keadaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam lingkungan teman-teman saudara, diperlukan Nehemia, yaitu saudara-saudara. Amin. Karena ada tembok-tembok kehidupan, tidak hanya pribadi, tapi kehidupan tembok-tembok, mungkin anggota KG saudara, gereja saudara, keluarga saudara, mungkin di sinilah Tuhan akan memanggil saudara. Memberikan visi kepada saudara dari Tuhan. Ya, kita belajar bahwa minggu lalu kita belajar Nehemia mendapatkan terobosan yang luar biasa. Selama 4 bulan dia berdoa dan menanti. Dia mendapat perkenanan daripada raja. Nehemia mengatakan, karena tangan Tuhan ada bersama saya. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Membangun kembali iman kita. Dia berdoa dengan iman, dia berdoa dengan gigi. Ya, berdoa tuh jangan sembarangan saudara. Sungguh-sungguh, saya akan berdoa buat kita semuanya. Apa yang saya doakan sungguh-sungguh terjadi karena saudara berdoa dengan iman. Amin. Tahu kepada siapa saudara datang, bukan sekedar ketok pintu dan pergi saudara. So, ketok. Maka saudara akan dibukakan. So, minta, saudara akan diberikan. Ya, dengan gigi. Nehemia lakukan selama 4 bulan, berdoa menanti, dan Tuhan mengizinkan raja memberikan izin kepada dia pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang menjadi beban bagi Nehemia. Begitu sedih, dia berpuasa, berdoa, menangis. Karena dia tahu itu beban, bukan beban temboknya, tetapi beban rohani di balik itu. Yang sungguh-sungguh membebani dia sehingga dia punya visi
untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali. Minggu lalu kita melihat Nehemia 2:8 mengatakan, dan Raja mengabulkan permintaanku ini karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Itu perkataan Nehemia. Dan kemudian dia mengatakan, dan biarlah hambamu berhasil. Biarlah hambamu berhasil. Dan Raja, saudara tahu, saya ingin katakan, Raja Persia ini raja dunia pada saat itu. Kerajaan Persia itu menguasai hampir seluruh dunia, termasuk Yerusalem, Yudea, bangsa Israel. Bangsa-bangsa sekelilingnya dikuasai oleh Raja Persia ini. Dan Raja mengabulkan permintaan Nehemia. Luar biasa nggak saudara? Tapi Nehemia ketika diberikan surat raja, dia tidak bangga akan surat raja. Dia bangga surat raja karena Allah ada di atas semuanya. Amin. Saudara harus mengerti itu. Kenapa saudara saya katakan lagi? Di dalam Amsal 21 ayat 1 mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana Tuhan ingini. Amin saudara. Saudara boleh menghadapi permasalahan. Ya. Saudara karena saya nggak bisa deh, orang ini pasti nggak setuju. Orang ini pasti menolak. Dia punya kuasa. Ya bagi kita mungkin tinggal di kampung, Pak Lurah punya kuasa. Pak RT punya kuasa, nggak mungkin dia tembus. Ya kan? Apalagi saya dari pihak yang lain. Firman Tuhan Amsal mengatakan, raja, tangan raja, kehidupan raja, apapun dikatakan ada di tangan Tuhan. Seperti batang air, Tuhan bisa mengalirkan, menentukan apa yang diputuskan oleh seorang raja. Nehemia mengalaminya. Walaupun dia raja yang sangat besar, Nehemia siapa? Budak, pembantu. Tapi Tuhan membuat raja mengabulkan permintaan Nehemia. Haleluya. Ada harapan saudara? Nehemia memiliki visi, Tuhan membuka jalan di dalam doanya. Sudah selesai? Tidak saudara. Hari ini kita memulai ketika Nehemia sudah sampai di Yerusalem. Nah saudara, rombongan ketiga kembali ke Yerusalem, tujuannya adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Itu tujuannya. Tetapi tujuan utamanya adalah pembangunan kembali kehidupan rohani bangsa pilihannya. Bangsa Yahudi. Amin. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini berjudul bangkit dan bangun kembali. Karena kenapa saya teriak, Pak Ari kok teriak sih? Biar ada yang, bukan yang tidur ya. Maksudnya ada yang tidur rohani. Karena COVID banyak yang tidur rohani saudara. Tidur jasmani. Nggak boleh tidur jasmani, saya tidur nanti malam. Harus tidur jasmani. Tapi tidak di dalam ibadah ya. Yang masalah yang paling besar adalah tidur rohani, bangkit kembali. Bangsa Israel sudah tidur begitu lama, kekecewaan, kehancuran, tidak hanya kota Israel, kota Yahudi, kota Yerusalem, tetapi bait suci hancur saudara. Itu bait suci adalah tempat satu-satunya mereka beribadah, mengorbankan korban tahunan, korban tebusan dosa, itu satu-satu tempatnya, tidak ada bisa diwakili lagi, tidak bisa bikin yang abal-abal, secantik semegah apapun dibangun di tempat lain itu tidak sah, harus di tempat itu, di kota Daud, di kota Yerusalem, sudah hancur saudara, tidak bisa beribadah lagi, sampai saat ini bangsa Yahudi masih belum bisa beribadah, karena bait suci belum ada. Nah pada saat itu merupakan kecelaan bagi bangsa Yahudi. Itulah yang menjadi beban daripada Nehemia, bukan sekedar tembok. Tapi Tuhan memberikan tugas buat dia, tugas bangun kebangunan rohani, tugas imam yang lain. Nehemia hanya membangun tembok. Kita lihat bacaan kita hari ini. Nehemia 2:11-20 ya, kita baca. Simak baik-baik saudara, nanti saya akan bahas pelan-pelan daripada ayat ini. Ayat 11 mengatakan, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku kepada dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang padaku kecuali yang kutunggangi.
Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak, demikian aku pulang. Ayat ke-16. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah aku lakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka. Nah, sekarang dia berkata, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 19. Ketika siapa? Sanbalat orang Horon dan siapa? Tobia orang Amon pelayan itu dan siapa? Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan tinggal diingat di Yerusalem. Saudara, kitab Nehemia adalah catatan jurnal. Ya, Nehemia adalah siapa? Nehemia adalah juru minum daripada raja dunia pada saat itu, Raja Persia Artasasta. Dia hanya seorang budak, orang buangan, lahir di tempat buangan. Saudara harus tahu bahwa Nehemia tidak pernah tinggal di Yerusalem. Bapak ibunya mungkin dibuang ketika Raja Babel Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Dibuang, orang-orang pintar dibuang. Orang-orang yang tidak pintar, orang yang miskin tinggal di Yerusalem, orang Yahudi ya. Nehemia mungkin lahir di sana. Kemudian dikuasai oleh kerajaan Persia, dia diangkat menjadi juru minum raja. Tetapi masih budak. Ya, tapi masih budak. Disitulah Tuhan memilih dia. Terbeban hatinya, punya visi. Dan dia saat ini sudah ingin mengimplementasikan visinya. Dia kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, ketika saudara dikasih visi oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan? Banyak orang, saudara, orang dunia ya, ketika mendapat proyek, mendapat visi dari Tuhan, dia serahkan kepada orang lain. Hati-hati saudara, ketika Tuhan memberikan beban visi dalam kehidupan saudara, saya katakan proyek ya, karena kita contoh pembicaraan kita, khotbah ini ada tentang membangun kembali tembok Yerusalem. Jangan sia-siakan itu, amin. Ketika Tuhan memberikan visi dan yakin itu dari Tuhan, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan. Nehemia tahu segala sesuatu dimulai dari doa dan kita sudah melihat Tuhan sudah membuka jalan. Dia kembali ke Yerusalem. 3 bulan lamanya dia berjalan saudari kota Susan di Persia kembali ke Yerusalem. 1000 kilometer. Tidak ada pesawat ya. 3 bulan lamanya. Saya percaya ketika dia masuk kota Yerusalem dari jauh dia sudah melihat. Karena Yerusalem itu kota di atas bukit, makanya disebut kota Sion kan, Bukit Sion kan, kota di atas bukit, Bukit Sion. Dia sudah melihat reruntuhan, batu-batu tidak lagi tersusun, sudah hancur sana, hancur sini. Saudara bisa sedih nggak saudara? Walaupun Nehemia tidak lahir di sana, tidak pernah melihat, tidak ada yang kirim WhatsApp gambar, dia tidak tahu saudara, tetapi saudara, bangsa Israel, bangsa Yahudi, saudara tahu perjanjian lama, diberitahukan untuk memberikan firman Tuhan dari mulut ke mulut kepada anak-anak keturunan mereka kan? Ya kan? Jadi saya percaya Nehemia memiliki beban ini walaupun tidak pernah tinggal di sana, walaupun tidak pernah melihat karena dia mendengar cerita daripada kakek-kakeknya.
bahwa Yerusalem adalah kota Tuhan. Yerusalem ada bait suci. Yerusalem di mana Yahweh bertata di sana. Yerusalem di mana semua orang Yahudi harus ke sana untuk menyembah Yahweh. Dan kotanya sudah hancur. Di mana di bait suci ada tabernakel, di mana bait suci ada hadirat Tuhan. Dia sangat sedih, bahkan ketika masih di kota Susan, dia sudah berkabung sepertinya. Saya percaya ketika dia naik kuda sampai melihat tembok, dia bertambah sedih. Tetapi apa yang terjadi saudara, kita lihat apa yang dilakukan Nehemia. Ya, dikatakan tadi setelah 3 hari lamanya, dia sampai ke kota Yerusalem, dia pasti melihat tembok. Kenyataannya memang begitu, kenyataan. Ya, saudara, kalau kehidupan kita ada tembok-tembok kehidupan dan kehidupan kita yang hancur, jangan abaikan kenyataan. Saudara mungkin bersedih, bertambah sedih, tapi jangan bersedih sendiri, bawa ke hadirat Tuhan. Nehemia bawa ke hadirat Tuhan. Melihat kenyataan sekarang, mungkin dia tambah sedih. 3 hari lamanya dia berdiam diri dan belum berbuat apa-apa. Nah, kita lihat sekarang hari ini khotbahnya ada 2 poin besar. Pertama adalah persiapan mendahului berkat. Persiapan mendahului berkat. Katakan bersama-sama, persiapan mendahului berkat. Ada amin saudara? Ya, ini bukan statement orang Kristen. Orang dunia pun harus persiapan untuk berhasil dalam kehidupan mereka. Betul? Ketika saudara harus mengolah sawah misalnya, harus membuka toko, harus persiapan nggak saudara? Ya, persiapan. Saudara, kalau saudara di Hong Kong, saudara sudah terbiasa ada orang suka nyatat-nyatat itu kan? Ada orang tek. Itu apa saudara? Biasanya itu badan survei. Badan survei diupah oleh orang lain ingin membuka toko di sini. Kayak saya ingin membuka toko Cencun Aicha, ya kan? Atau buka toko roti, ya kan? Saya harus tahu orangnya ada apa enggak, main buka aja. Sewa murah. Saya harus panggil orang, sewa di khusus perusahaan yang survei. Saya membuka ini, dia sudah tahu. Ada orang jam berapa, anak muda atau orang tua. Kalau orang tua tiap hari ke sana seminggu, masa saya buka Cencun Aicha? Orang tua yang sudah sakit-sakitan, nggak boleh minum yang manis. Nggak mungkin kan? Jadi harus disurvei. Orang dunia tahu, untuk berhasil, untuk sukses, dapat untung, harus ada persiapan. Nehemia mengajari kita hari ini. Persiapan mendahului berkat. Setelah tiba di sana 3 hari lamanya, apa yang dilakukan? Saya percaya Nehemia adalah orang yang berdoa. Dia berdoa menanti apa yang harus saya lakukan Tuhan. Saya sudah melihat, tambah sedih saya Tuhan. Saya hancur benar ini tembok dan hancur hatiku. Ketika melihat tembok ini, apa yang aku lakukan? Pasti dia berdoa. Walaupun dia sudah sukses, dia punya surat dari raja, dia punya bahan-bahan, dia tidak langsung, ayo bangun, ayo pasang semua bata dan kayu-kayu di gerbang. Tidak, dia berdiam di 3 hari sebelum dia melakukan sesuatu. Pertama, persiapan Nehemia adalah persiapan berdoa. Saudara, kalau saudara melakukan segala sesuatu, saudara, apapun, saudara sudah menggebu-gebu, ada modal nih, tempatnya sudah cocok. Nehemia mengajar kita berdoa sebagai bagian dari persiapan kita. Amin. Karena persiapan mendahului berkat. Berdoa adalah satu-satunya, bukan saja komunikasi kita kepada Tuhan, tetapi penyerahan kita lebih lanjut kepada Tuhan. Nah, di sini kadang-kadang kita salah. Kita sudah, seperti Nehemia, sudah mendapat jawaban doa. Oh, ada raja, ada kasih ini, kasih kayu dan sebagainya, langsung bangun. Tetapi Nehemia tetap berdoa. Amin. Dikatakan, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Dia berdoa, walaupun dia punya visi, dia tetap berdoa. Berdoa. Untuk mendengarkan suara Tuhan lebih dalam lagi. Untuk memperdalam keyakinan visi daripada Tuhan. Berdoa. Tidak henti-hentinya. Amin. Saudara tahu bahwa berdoa itu bukan event, saudara. Saudara harus berdoa, bukan tunggu kita akan doa bersama bagi Indonesia. Setiap hari kalau saudara orang Indonesia, ini orang Indonesia, ya nih, orang Indonesia kan? Berdoa bagi Indonesia.
Bukan tunggu 17-an baru berdoa pakai Indonesia. Betul? Amin, berdoa. Nehemia terbeban bagi bangsanya. Kesusahan bangsanya dia berdoa 4 bulan. Dan terus berdoa. Saudara tahu bahwa dalam kitab Nehemia yang pendek ini, 12 kali ada doa yang panjang. 12 kali, 10 kali itulah doa pribadi daripada Nehemia. Kita boleh bilang, ya proyek bangun tembok doang, kayak pagar kota gitu. Nehemia tahu itu sangat penting dan dia berdoa. Sampai saat ini, persiapan Nehemia masih berdoa. 3 hari dia berdoa. So, tahu bahwa strategi yang paling utama, yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah berdoa. Dan kebanyakan kita berdoa ketika kita kepepet. Nehemia tidak kepepet dalam satu hal dan lain hal. Dia sudah punya surat izin, bahan-bahan sudah ada. Tinggal go. Tapi dia withdraw, tahan sebentar, dia berdoa. Yang kedua, tidak hanya dia berdoa, persiapan di dalam menyiapkan sumber daya. Sumber daya. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Saudara, Nehemia sudah mendapat sumber daya, kayu dari Susa, kota Susan dibawa, dikasih raja. Surat izin membangun sudah ada. Tetapi dia harus mempersiapkan sumber daya manusia. Dia tahu dia nggak bisa sendiri. Kadang-kadang kita punya visi dari Tuhan ya, pelayanan ini kita melakukan sendiri. Tidak, saudara-saudara, perlu orang, karena ini kalau dari Tuhan itu proyek bersama. Dari Tuhan, tidak pernah ada orang Kristen jalan sendiri, tidak pernah. Nehemia mengerti, ini visi dari Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, saya perlu orang. Apalagi ini membangun tembok, membangun komunal, membangun kebutuhan bersama. Dia harus melibatkan orang lain, ya. Dia panggil beberapa orang untuk menyertai dia dalam perjalanan malam itu. Dia tidak bisa melakukan sendiri, ya. Sebelum dia melihat langsung, dia sudah tahu dia perlu persiapan beberapa orang. Nah, ketiga saudara, kita melihat tidak hanya persiapan dalam doa, sumber daya manusia, tetapi persiapan dalam investigasi. Ya, investigasi. Seringkali kalau kita punya proyek gitu ya, kerjaan, pelayanan, kita hanya mendengar dari manusia. Oke, yuk kita jalan. Tidak, saudara, Nehemia tidak berhenti sana. Persiapan mendahului berkat. Dia melakukan investigasi. Nehemia 2, 13, 15 kita baca kembali supaya saudara mengerti. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku dikatakan apa? Menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke gerbang mata air dan ke kolam raja. Kemudian apa yang terjadi? Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, jadi dia turun dari kudanya, lalu aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu, kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak, demikian aku pulang. Saya bisa bayangkan perjalanannya. Ketika malam hari, ketika banyak orang tidur beneran, tidur rohani, ya, Nehemia mengadakan investigasi dengan seksama. Kata memeriksa, menyelidiki dengan seksama itu sama seperti ketika dokter mengobati saudara. Saudara mau datang lagi kepada dokter yang asal-asalan? Enggak ada kan? Apalagi operasinya abal-abalan. Kata menyelidiki ini, memeriksa ini, itu seperti perkataan aslinya adalah seperti dokter sedang memeriksa saudara. Pasti saudara akan datang lagi. Karena pemeriksaannya detail, pemeriksaannya mendalam. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Tidak main-main saudara, kalau proyek visi diberikan Tuhan. Persiapan mendahului berkat. Harus ada bagian dari kita yang harus kita lakukan. Ketika orang tertidur, dia terjaga, terbeban, dan melakukan investigasi. Saya percaya ketika dia melihat reruntuhan tembok sampai binatang tidak bisa jalan, berarti sudah parah sekali. Betul? Sudah parah sekali, itu berarti batu-batu reruntuhan itu sekelilingnya. Sudah tidak bisa jalan pakai kudanya lagi. Dia harus berjalan kaki
Betapa sedih saya bisa membayangkan Nehemia pada saat itu. Tetapi kerusakan, beban yang berat itu tidak mengecilkan hatinya. Kadang-kadang kita punya selidik-selidik, ya susah Pak, udahlah yang lain aja. Ya kan? Ini bukan kasih karunia saya Pak, yang lain aja. Padahal punya banyak waktu. Ya kan? Tidak ada talenta yang sempurna untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ketika saudara melakukan sesuatu, Tuhan akan menyempurnakan talenta saudara. Hati saudara, jangan cepat menyerah. Nehemia tidak menyerah. Dari susah, Persia dia sudah bersedih hati. Dia melihat bersedih hati hari itu, malam itu. Saya bisa bayangkan hatinya Nehemia. Tetapi walaupun berat tugas itu secara fisik, membangun kembali tembok itu, dia tidak menyerah. Kenapa saudara? Kenapa dia tidak menyerah? Karena dia memiliki visi dari Tuhan. Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Karena dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan meyakini dia. Dia punya keyakinan. Dari sana di Persia sudah mengatakan, tangan Tuhan, kekuatan Tuhan beserta aku. Aku akan berhasil. Saudara dan saya adalah anak perjanjian lama, kemenangan sudah diberikan Tuhan. Jangan menjadi pecundang. Amin. Jangan menjadi pecundang. Amin. Saudara tahu, pemenang tidak pernah berhenti. Orang yang berhenti tidak pernah menjadi pemenang. Pemenang tidak pernah berhenti. Di sini ada pemenang nggak sih? Sini tidak ada pemenang. Sini adalah orang yang lebih daripada pemenang. Pemenang tidak pernah berhenti. Yang berhenti tidak pernah menjadi menang. Kenapa Pak Ari ulang-ulang itu? Itu judul renungan ibadah tengah minggu nanti hari Rabu. Pemenang tidak pernah berhenti. Nehemia tahu dia adalah umat pemenang. Walaupun perjanjian lama, dia tidak berhenti tantangan yang harus dilakukan. Amin saudara. Malam itu dia berjalan berapa jauh saudara? Saya percaya pasti dia pulangnya sudah subuh saudara. Tembok Yerusalem itu keliling 1 mil, 1.600 meter. 1.600 meter saudara, 1,6 kilometer. Dan dia tahu dia harus membangun tembok yang tingginya 6 meter. Lebar temboknya itu sekitar 1 meter. Boleh ditampilkan gambar di atas. Ada gambar peta. Saudara bisa bayangkan, bukan peta, ada peta. Nah, itu tembok kelilingnya saudara. Itu 1,6 kilometer. Itu banyak gerbang-gerbangnya kan. Tembok tingginya 6 meter, saudara. Dia harus bangun kembali. Betapa beratnya dia bisa bayangkan saat ini saya di Yerusalem benar-benar hancur. Tapi dia tidak pernah mundur dan tidak pernah berhenti. Amin. Dia lakukan persiapan dalam doa, sumber daya manusia, investigasi, semua dilakukan. Pak Hari kok ngomong tentang fakta, tentang kenyataan. Imannya di mana? Ya kan? Ya, saudara mungkin kita bertanya, Pak imannya di mana kok periksa-periksa sih? Nggak usah periksa lah, kita berdoa dan beriman kepada Tuhan. Nah saudara kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita untuk sungguh-sungguh beriman berserah dari fakta yang ada. Semakin saudara mengetahui fakta, saya percaya semakin iman dan ketergantungan saudara kepada Tuhan akan semakin besar. Saudara tidak bisa mencuekkan fakta dalam kehidupan saudara, kenyataan. Nehemia harus memeriksa dengan teliti, supaya dia tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ya, saya tahu ada orang-orang yang sakit, saya nggak minum obat Pak. Saya percaya dengan iman yang nggak apa-apa. Tetapi obat, ilmu kedokteran diizinkan Tuhan Allah semesta alam terjadi itu seturut kehendaknya. Ya kan? Ada saya tahu ada yang dengan iman saya nggak mau ke dokter, nggak mau makan obat, tidak apa-apa. Tapi saudara harus tahu juga obat dan kedokteran ilmu pengetahuan diizinkan Tuhan. Ya kan terjadi. Kalau tidak seizin Tuhan tidak akan terjadi kemajuan teknologi, kemajuan bidang kedokteran. Ada amin saudara? Memiliki iman tidak berarti kita mengabaikan masalah atau buta terhadap fakta. Kita melek fakta, selidiki, semakin membuat iman kita berharap kepada Tuhan. Ada amin saudara?
Iman saudara akan bertambah besar bahwa Allah saya lebih besar daripada fakta, seburuk apapun fakta itu. Itu yang dilakukan oleh Nehemia, dia harus teliti, hancur lebur hatinya. Di sana, di Persia dia hanya mendengar hancur lebur hatinya, hari ini berkeping-keping hancur. Tetapi dia tetap beriman melalui fakta, kenyataan hidup, iman kita akan bertambah besar. Karena kita anak pemenang, amin? Bukan anak pecundang lagi. Saudara, dia melihat masalah yang ada, mengetahui fakta dan memahaminya. Kita tidak bisa lari dari fakta kan? Kepahitan hidup, masalah dalam keluarga, tidak bisa lari saudara. Kita harus tahu di mana sehingga kita tahu solusinya. Pertama kita bawa kepada Tuhan. Iman kita bertambah, hikmat diberikan, solusi akan datang dari Tuhan. Kita tidak bisa lari. Saudara lari, ujung-ujungnya kepahitan yang ada. Amin. Selesaikan apa yang ada dalam kehidupan saudara. Mungkin itu adalah proyek saudara hari-hari ini. Masalah keluarga, masalah kehidupan saudara yang lama, yang saudara cuekkan, kenyataan ada, tapi saudara lari daripada kenyataan. Nehemia tidak. Sehancur apapun tembok Yerusalem, dia datang kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Itu adalah bagian daripada persiapan sebelum berkat itu benar-benar terjadi. Amin. Saya tuliskan di sana ada faktor luar dan faktor dari atas, ada faktor dari dalam. Tetapi perjalanan iman kita memerlukan hikmat Roh Allah untuk mengetahui setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita mengetahui dalam waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Kita perlu hikmat itu. Ya, ada faktor dari luar, faktor dari dalam, tapi faktor utama dari atas. Nah, itulah hikmat dari Tuhan untuk kita mengetahui kesempatan. Ya, ada teman mengalami masalah dalam kehidupannya. Saya katakan jangan lihat mengapa masalah itu terjadi. Saya katakan kamu sudah tidak bisa membalikan keadaan di sana. Kamu tidak punya kuasa untuk membalikannya. Kita tidak usah mencari salah dia, salah saya siapa, salah siapa. Maju ke depan. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan akan mengizinkan sesuatu yang baik terjadi di depan sana. Ya kan? Saudara harus tahu waktunya Tuhan, opportunity, kesempatan yang Tuhan sediakan di sana. Bukan kita kutak-katik di sana, nggak maju-maju jadinya. Amin? Itulah hikmat. Separah apapun kenyataan kehidupan kita, kita hadapi supaya tidak terulang lagi. Kita perlukan iman, kita perlukan solusi dari Tuhan. Mengapa Nehemia bisa mengalami semua? Di dalam Nehemia 2 ayat 12b mengatakan karena rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Oh, haleluya. Sekarang selidiki hati saudara. Apakah saudara sudah diberikan rencana dari Tuhan? Apapun proyek saudara, sehancur apapun tembok-tembok yang harus saudara bangun. Kalau Tuhan sudah memberikan rencana itu rencana Tuhan. Amin. Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan memberikan perkenanan, Tuhan akan memberikan arahan dan bimbingan dan semua sumber daya. Amin. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang Tuhan bebankan dalam kehidupan saudara ini? Adakah tembok-tembok yang harus saudara bangun? Saya percaya saudara merenung ketika mendengarkan apa yang dilakukan Nehemia. Tapi saudara harus ingat, persiapan mendahului berkat. Intinya adalah persiapan. Kalau Tuhan membebankan sesuatu, baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ingat Nehemia, dia mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Haleluya, haleluya. Kita tahu bahwa Nehemia percaya selalu keberhasilan adalah dari Tuhan. Dia adalah orang yang memiliki visi, tetapi dia juga berani mengimplementasikan, tapi dengan persiapan. Dia adalah orang yang berdoa, tetapi orang yang bertindak juga. Amin. Haleluya. Poin kedua, tidak hanya dia persiapan untuk menjelang berkat yang dari Tuhan, tetapi kedua, atasi hambatan, jangan hindari. Nah, di sini kadang-kadang kita sudah mendapat visi Tuhan, ya, kita percaya, kita sudah mulai ketika hambatan datang, kita menyerah. Atasi hambatan, jangan hindari. Lari. Ada bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris ada katakan chicken out. Harafinya lari kayak ayam. Kabur.
ada ular kabur, ada anjing kabur. Atasi hambatan, jangan hindari. Tantangan pertama, saudara sudah harus tahu, 70 tahun mereka dibuang. Sebelum dibuang mereka dihancurkan semua Yerusalem bait suci, dihancurkan, perabotan emas-emas yang di dalam ruang Maha Kudus diangkut sama Nebukadnezar. Itu adalah lambang kehidupan bangsa Yahudi, dihancurkan. 70 tahun dalam pembuangan, terus rombongan pertama di bawah pimpinan Zerubabel balik kembali, membangun bait suci. Rombongan kedua di bawah pimpinan Ezra, imam, balik kembali untuk membangun kembali kehidupan ibadah. Itu menjelang sampai Nehemia itu ada sekitar 100 tahun. Jadi 170 tahun itu tembok hancur. Tembok itu hancur. So bisa bayangkan semangat orang yang tertinggal pada saat itu, pasti sudah hancur. Bagaimana perasaan saudara? Kehidupan ke gereja tidak bertambah-tambah, kehidupan KG tidak maju-maju, hancur hati. Tantangan pertama. Disinilah diperlukan Nehemia, yang tidak hanya tahu bagaimana berdoa, berharap datang kepada Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia tahu dia bukan mandor. Dia hanya juru minum dan seorang budak dan tidak tahu Yerusalem. Tetapi dia tahu panggilan Tuhan untuk memimpin, panggilan Tuhan untuk datang ke Yerusalem untuk mengajak orang Yahudi yang tertinggal, yang mungkin sudah patah semangat. Tidak gampang saudara ngomong sama orang seperti itu. Saudara mungkin punya teman-teman yang sudah patah semangat, patah rohani. Ya, karena pergumulan bertahun-tahun seperti bangsa Yahudi, 170 tahun. Tidak ada tempat beribadat, tidak ada perlindungan dari musuh-musuh mereka. Patah semangat. Ya kalau musuh datang ya udahlah bunuh. Ya kan? Ya sudahlah, semuanya sudahlah. Tapi Nehemia tahu bagaimana membangkitkan semangat daripada orang Yahudi. Itulah tantangan pertama. Membangkitkan bangsa Yahudi yang mungkin sudah mati rasa. Memberikan motivasi, memberikan sesuatu yang bernilai positif dari kehidupan yang negatif. Kita lihat bacaan tadi mengatakan di dalam Nehemia 2, 16-19. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, dan petugas lainnya. Ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, sekarang waktunya dia berkata. Saudara lihat perkataan, kamu lihat kemalangan kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mereka tahu. Sekarang Nehemia ini membangkitkan semangat mereka. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela, dihina. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya, sekali lagi saudara, Nehemia punya visi, dia punya kemampuan memberikan motivasi, tetapi Nehemia selalu menempatkan pujian pengabdiannya kepada Tuhan di atas segala-galanya. Dikatakan, betapa murahnya tangan Tuhanku dan melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, ketika saudara sukses, setengah sukses, seperempat sukses, tetap beri kemuliaan kepada Tuhan. Sukses seterusnya Tuhan akan jamin. Amin. Saudara bisa bayangkan 170 tahun orang-orang tersisa, miskin, terjajah, tertekan, terhina, tercela. Berapa lama saudara harus membangkitkan semangat orang itu? Teman saudara yang sudah tidak ke gereja, berapa lama saudara harus membangkitkan semangat mereka? Nehemia tahu, karena tangan Tuhan yang murah hati. Dia berdoa pasti semalaman. Sebelum dia berbicara kepada orang-orang yang mungkin sudah seperti tidak punya harapan. Dan mereka dikatakan apa? Siap untuk membangun. Judul firman Tuhan hari ini, bangkit dan membangun kembali. Bangkit saudara, bangun kembali kehidupan orang-orang sekeliling saudara. Bangkit semangat saudara, dimulai dari saudara untuk membangun kembali tembok-tembok kehidupan kita saudara yang sudah hancur. Tantangan pertama, saudara, orang
mungkin banyak talenta, orang banyak informasi, orang mungkin pintar, tetapi kadang-kadang motivasi nggak ada. Disitulah saudara perlu memberikan motivasi seperti Nehemia ini. Nah, tantangan kedua, nah ini saudara harus perhatikan. Tantangan kedua, dari luar. Nehemia 2:19-20 mengatakan, ketika siapa? Sanbalat, orang Horon, Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Saudara melihat saya tapi pikiran, oh ini Sanbalat nih ada nih, si ini nih. Saudara lihat saya tahu, Tobia, oh ini Tobia nih Pak. Jangan sebut namanya. Saya tahu banyak Sanbalat, banyak Tobia, banyak Geshem dalam kehidupan kita. Betul? Jangan lihat kiri kanan. Mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Mau berontak terhadap raja. Itulah oposisi saudara, ketika saudara tahu bahwa visi Tuhan, saudara seakan-akan sudah memulai, mau implementasi, mereka sudah mulai membangun saudara. Datanglah 3 musuh ini. 3 orang ini saya katakan itu utusan iblis. Mereka datang mengolok, menghina, memfitnah. Saya tahu mereka pakai segala cara. Mungkin dia mengatakan, yeay 170 tahun hancur sekarang mau bangun. Mana mungkin? Hei, ini orang baru Nehemia, lahir di tanah penjajah. Anak muda begini mau bangun. Lihat tuh kakek nenekmu. 170 tahun gak bangun-bangun. Hancur masih, lihat tuh bukti. Orang-orang seperti ini menghina. Ya kamu kan masih muda mau melayani. Pernah dengar? Kamu kan TKW. Pernah dengar? Akan selalu ada Sanbalat, bukan si bolot ya. Sanbalat, Tobia, Geshem dalam kehidupan kita. Bagaimana reaksi saudara? Mereka akan datang terus saudara. Kalau saudara baca di pasal 2-3, mereka datang lagi. Ketika tembok itu sudah naik ke atas, mereka katakan, itu kucing naik ke atas saja runtuh. Parah nggak mereka? Penghinaan mereka. Tembok sudah naik ke atas, dikatakan kalau ada anjing liar naik ke atas, hancur lagi. Orang yang menghina pekerjaan Tuhan tidak pernah akan berhasil. Tetapi yang paling penting bagaimana sikap kita. Sikap kita bagaimana saudara? Nehemia mendapat tantangan yang luar biasa. Saudara tahu ketika tantangan dan ancaman akan diserang oleh 3 orang ini kan dari suku bangsa lain. Tidak hanya penghinaan secara fisik, tetapi penghinaan dan oposisi secara politik. Kenapa saudara? Kenapa dilibatkan raja? Karena bangsa Yehuda, bangsa Yahudi itu masih di bawah penjajahan Persia. Ketiga orang itu juga suku-suku samping bukan bangsa Yahudi, juga di bawah penjajahan Persia. Persia itu raja dunia pada saat itu. Gue laporin kepada raja ya. Karena raja yang berkuasa. Bagaimana reaksi saudara? Ada 2 reaksi. Reaksi manusiawi yang biasa kita lakukan. Kalau saya Nehemia, reaksi manusia saya tidak boleh dilakukan ya. Saya punya surat raja, mau ngomong apa kau? Nehemia benar, dia punya surat raja. Raja Artasasta. Saya punya surat jalan dari raja. Diam kau. Itu reaksi manusia. Ketika saya baca ini saya juga geregetan. Kenapa Nehemia nggak pakai surat raja? Karena diancam, lapor ke raja. Memberontak ya. Karena ketika membangun bait suci, di bawah kepemimpinan Zerubabel 100 tahun yang lalu, diberhentikan. Karena dilaporkan kepada raja. Ini mau pemberontak lagi nih orang Yahudi ini nih. Sehingga diberhentikan. Saat ini Nehemia sudah punya surat raja, tapi dia tidak pakai itu. Saudara belajar hari ini, ketika ada orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, Geshem dalam kehidupan saudara gregetan. Saudara ingin keluarkan sertifikat saudara kan? Sertifikat saya ICI Academy ada 5 tahu? Saya sudah di ICI 20 tahun. Saya kenal semuanya. Pak Hari saya kenal luar dalam. Saya kenal anak Pak Hari sebelum lahir pun.
Seakan-akan kita kadang-kadang menghadapi masalah, tantangan, oposisi yang datang kepada kita, kita memakai kekuatan kita. Nehemia tidak, saudara. Walaupun dia punya surat raja, dia tidak pakai itu, saudara. Dia tidak pakai itu. Disinilah ketika saudara diberikan visi oleh Tuhan, saudara yakin visi Tuhan, tetap tenang. Bukan Belanda masih jauh, Tuhan sudah dekat. Betul? Tenang, Bo. Belanda masih jauh, istilah itu kan. Ganti. Tenang, Bo. Tuhan ada di dalam kita. Itu reaksi daripada Nehemia, dikatakan ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Diam kau, saya mau lanjutin lagi. Kesel gitu ya. Tapi Nehemia tidak mengatakan itu. Dia hanya membesarkan nama Tuhan. Bahwa ini proyek Tuhan. Allah Yahweh kami, dialah yang membuat kami berhasil. Bukan kepintaran saya, bukan kesiapan bangsa Yahudi, bukan surat dari raja, bukan, kamu lihat nih bahan-bahannya sudah lengkap. Bukan itu. Dia tahu yang menyebabkan semuanya ini adalah Tuhan, sehingga Tuhan pertama kali yang dipuji oleh dia. Ketika mendapat tantangan oposisi, Simbalat, Tobia, Gesem dalam kehidupan saudara. Saudara saya katakan ya, tembok ini selesai dalam 52 hari. Tantangan oposisi ini tidak hanya sekali, saya sudah jelaskan. Berkali-kali 3 orang ini datang, bahkan ingin menghancurkan. Sehingga para orang Yahudi yang membangun ya, satu pegang cangkul atau pegang skop, di situ ada peralatan perang. Mereka harus siap-siap. Sebagai tukang, sebagai jemaat Tuhan yang membangun, dia harus siap dengan pedang dan panah di sana. Karena 3 orang ini mengancam terus, menghina terus, memfitnah terus. Akan ada orang seperti itu. Kawal kehidupan rohani saudara. Ingat, seluruh persenjataan Allah harus kita pakai. Ketika saudara melakukan bahkan secara fisik, pelayanan saudara, tetap menjaga kehidupan rohani saudara. Iblis tidak pernah akan diam, dia pakai manusia. Saudara bisa bayang ketika Nehemia diancam 3 orang, dia turun. Ayo mau apa? Ayo semua. Nggak mungkin selesai 52 hari kalau dia fokus kepada 3 orang ini. Betul? Diselesaikan 32 hari karena dia tahu bahwa Allah semesta alam Yahweh menyebabkan keberhasilan mereka. Nyamuk-nyamuk itu kan selalu datang, saudara. Kalau kita ngurusin 3 orang itu, nggak selesai tembok kehidupan saudara-saudara bangun. Berarti apa saudara? Ini jalannya Tuhan, bangun tembok, sudah ada visi, sudah ada alat dan semuanya, orang sudah diselesaikan, perkenanan surat semuanya. Kalau kita berhenti sejenak, kita berargumentasi dengan orang itu, kita berurusan dengan orang itu. Kita memang harus berurusan dengan orang itu, tapi tidak kita mengurusi orang itu terus-terusan. Tidak selesai proyek yang hancur lebur. Nehemia tahu bagaimana menghadapi orang semacam itu. Saudara harus tahu bagaimana menghadapi kuasa iblis yang akan datang menghancurkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, teruskan proyek saudara. 52 hari selesai, tembok seluruh kota Yerusalem yang sudah hancur 170 tahun lamanya. Apakah tidak pernah ada orang membangun? Mungkin ada yang membangun, tapi tidak pernah terselesaikan. Nehemia begitu tegar, pemimpin. Dia tidak dilahirkan sebagai pemimpin, dia tidak dilahirkan sebagai nabi, dia tidak melakukan mukjizat, dia tidak pernah melakukan nubuatan, dia hanya terbeban oleh visi Tuhan dan visi itu yakin dan di dalam Tuhan dilakukan semua itu selesai 52 hari. Oposisi akan selalu datang dalam kehidupan saudara. Jangan takut, Tuhan beserta saudara. Itu adalah respon secara rohani. Respon kedagingan yaitu, saya punya surat raja, saya pintar, saya mampu, pengalaman saya, ya. Ngoyong saudara. Yauyong pendek waktunya. Ada masanya ketika kita memakai kekuatan kita, ketika oposisi datang, akhirnya kita, sudahlah, capek saya. Kalau di dalam nama Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi yang sudah memberikan visi, dia akan membuat kita berhasil. Saudara, persiapan mendahului berkat.
Atasi hambatan, oposisi, tantangan, jangan hindari. Atasi. Bukan cuek juga terhadap sesuatu orang yang datang. Tapi saudara harus tahu posisi saudara. Ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Dia akan membuat kita berhasil. Orang akan menjatuhkan kita, orang akan menggagalkan kita. Tuhan akan membuat kita berhasil. Itu inti daripada reaksi daripada Nehemia dalam hal ini. Kita tahu kalau kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin. Kita tidak diselamatkan duduk diam-diam sampai Tuhan menjemput kita. Ada. Mungkin kehidupan rohani kita yang harus kita bangun kembali. Mungkin ada tembok kehidupan rohani kita yang jebol. Emosi saya, kemarahan, kepahitan saya itu temboknya lagi jebol, tembok rohani. Sebagian jebol, ada bagian ini jebol. Saya masih marah dendam sama orang itu, tembok itu jebol. Saya masih suka iri ya, tembok sebelah sini jebol. Tuhan ingin saya bangun kembali, bangun kembali, bangun kembali. Amin. Itu kehidupan pribadi saudara. Ataupun Tuhan membebani saudara dengan seperti Nehemia. Saudara ingin menolong seseorang. Kelihatan itu hal-hal duniawi. Tapi saudara harus bisa melihat ada hal-hal rohani di balik itu. Mungkin saudara sedang menolong seseorang yang kesusahan. Saudara diberkati, saudara ingin menolong seorang sedang kesusahan. Tetapi jangan sekedar di situ. Saudara harus melihat di balik situ ketika Tuhan menggerakkan hati saudara, memberkati saudara, mengizinkan saudara untuk menolong seseorang dalam hal duniawi. Saudara harus tahu bahwa ada rencana rohani buat orang itu. Nehemia tidak melihat itu sekedar tembok, tetapi dia melihat kehidupan rohani bangsa Israel di situ. Maka dia terbeban lebih dalam lagi. Ketika Tuhan memanggil saudara untuk menolong seseorang, Tuhan sedang menggerakkan hati saudara, pekakan roh saudara untuk melihat, oh Tuhan ingin saya menolong dia secara finansial misalnya. Ya, tapi Tuhan, saya tahu Tuhan ada rencana Tuhan, katakan Tuhan, apa rencana rohani buat orang itu? Keselamatan. Kembali kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Mengerti saudara? Jangan sekedar melihat sesuatu yang duniawi lagi. Duniawi Tuhan pakai, berkat Tuhan berikan. Tuhan berikan berkat buat saudara, buat apa? Beri rumah? Yes, beri rumah. Nehemia juga meminta kepada raja agar ada kayu untuk membangun tembok Yerusalem, membangun bait suci, membangun gerbang-gerbang, dan juga membangun rumah saya. Nehemia meminta seperti itu. Tetapi yang utama adalah kehidupan rohani bangsa Israel. Ya, hari-hari ini mungkin Tuhan memberikan proyek buat saudara. Nehemia, seperti Nehemia, proyek. Kelihatan proyek jasmani, proyek secara fisik. Pekakan kehidupan saudara melihat ada rencana Tuhan di balik sana. Karena Tuhan selalu punya rencana untuk menyelamatkan. Betul? Tuhan selalu punya rencana untuk menyelamatkan. Mungkin saudara sudah berdoa, proyek saudara ini sudah 10 tahun berdoa bagi seseorang untuk diselamatkan. Mungkin saat ini Tuhan memberikan saudara sedikit berkat untuk menjadi berkat bagi orang itu. Ingat, proyek kehidupan rohani yang diselamatkan itu yang utama. Melalui berkat jasmani. Ya, tetapi dalam kehidupan kita apapun yang proyek Tuhan berikan, persiapan mendahului berkat. Katakan kiri kanan, persiapan mendahului berkat. Katakan sebelah lain lagi, atasi masalah, jangan hindari. Saya undang tim musik mesti naik ke atas.